Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam Bincang Hari ini. Edisi hari ini hari Rabu tanggal 13 Januari 2020. Walaupun memang di Banten sendiri juga masih PSBB nih pemirsa sampai tanggal 25 Januari. Nah mungkin buat pemirsa Sultan TV di rumah ini Hani ingatkan untuk terus terapkan protokol kesehatan dan juga jangan lupa jika keluar rumah untuk menggunakan masker dan juga mencuci tangan, serta jika tidak terlalu penting mending di rumah saja nih pemirsa. Nah seperti biasa pemirsa, nih kangen gak nih sama Hani? Karena Hani udah kangen banget nih mau nge-host ya karena udah lama nih rasanya seperti udah hampir 2 minggu nih nggak nge-host karena kemarin sempat libur tahun baru, terus kemudian juga di awal-awal kemarin juga baru Kak Agus Maulana yang nge-host, terus Hani baru hari ini mulai nge-host di hari Rabu tanggal 13 Januari. Tentu saja spesial juga. Hani seperti biasa diingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.com atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.com. Semoga pemirsa Sultan TV di rumah juga ini kabar sehat, semangat terus, bisa aktivitas seperti biasa dan juga bisa nonton Sultan TV hari ini pastinya. Dan pemirsa, hari ini seperti biasa, Hani tidak sendiri karena Hani juga sudah kedatangan narasumber jauh-jauh dari Curug nih. Jauh-jauh dari Curug, atau jauh nggak sih Curug? Enggak ya, di sebelah, di kampung sebelah. Nah, ini tentu saja tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai sempat diberitahu juga di official Instagram kami, sudah ada flyernya juga pemirsa, tentang budidaya telur puyuh berpotensikah. Kan memang yang diketahui sekarang tuh sudah banyak sekali ya variasi-variasi makanan yang memang menggunakan bahan baku, menggunakan telur puyuh dan lain sebagainya. Dan kita lihat apakah di Banten memang berpotensi, kemudian juga seperti apa sih budidayanya, bagaimana prosesnya, kemudian juga di narasumber kita hari ini tentu saja Hani akan perkenalkan dan Hani akan kasih tahu siapa sih yang hadir di sini. Sudah spesial juga di Sultan TV. Sudah hadir di Sultan TV narasumber kami hari ini yakni Bapak Haji Ade Burhanuddin SEMM, seorang peternak puyuh dari Banten. Apa dari Serang nih? Dari Banten. Ya, senang sekali nih Hani. Pemirsa, ini untuk diketahui Hani sempat ketemu sekali nih Pak ya? Iya. Dulu di daerah Curug Hani datang langsung ke tempat budidayanya. Iya. Dan itu luas sekali, lumayan Pak ya? Lumayan. Nah ini juga Hani berarti sekarang kedua kalinya Hani ucapkan terima kasih dulu ini. Pak Hani manggil siapa nih? Pak Haji, Pak Ade? Ade aja. Ade ya? Pak Ade, makasih banyak nih sudah mau mampir ke Sultan TV. Sama-sama. Terus kita nanti sharing aja dengan pemirsa di rumah juga. Mungkin ngobrol santai aja nih Pak ya. Terkait nggak jauh-jauh beda sih. Terkaitnya pasti tentang budidaya telur puyuh. Gitu. Nah, kabar sehat ya Pak ya Pak? Walaupun ya situasi kayak gini, situasi pandemi juga ini harus nggak sih menjaga kesehatan Pak? Harus dong. Bisa sapa-sapa Pak pemirsa Sultan TV di rumah sebelah sini. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih Pak. Oke, tadi sudah sapa-sapa juga pemirsa Sultan TV di rumah. Mungkin yang di rumah juga ini barangkali ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh silahkan untuk mengunjungi official fanpage Facebook dan juga YouTube kami. Dan Anda juga bisa langsung tulis nih, barangkali ingin bertanya, wah saya tertarik sekali nih untuk mencoba budidaya telur puyuh, apa yang harus dipersiapkan untuk awal mula misalnya. Pertanyaan seperti apa, itu bisa chatnya di official YouTube kami. Nanti insya Allah karena hari ini sudah ada narasumbernya juga, Hani juga nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Ade ya, insya Allah pastinya. Nah baik pemirsa, kita langsung aja karena Hani juga penasaran juga nih terkait bincang kita hari ini Pak ya. Tadi juga Bapak sudah sapa-sapa juga pemirsa Sultan TV di rumah, dan juga tentu aja ini tentang budidaya telur puyuh. Apakah memang berpotensi? Namun sebelum ke situ mungkin terlebih dahulu bisa cerita histori awal atau sejarah kenapa Pak Ade ini memilih
usaha di ternak puyuh gitu. Kenapa nggak usaha lain atau bidang lain, entah itu yang lainnya gitu misalnya? Kenapa tuh Pak? Bisa histori sejarahnya bagaimana, ceritakan? Eh, saya Ngomong-ngomong, tadi dikatakan bahwa memang Banten sebelumnya apa namanya mensuplai, bukan mensuplai, su- kenapa enggak saya sendiri mencoba Iya, gitu Pak ya? iya. Sepertinya bisa gitu ya. saya namanya usaha. Sejak tahun 2017 sampai hari ini masih terus berjalan ya Pak? Masih. Dan Nah, kalau dilihat dari kondisi hari ini atau sekarang, apalagi di tahun sebelumnya 2020 yang ada kasus terkonfirmasi positif COVID, Iya. sekarang juga sedang PSBB Iya. begitu Pak. Nah, ini berdampak tidak kan Bapak 2017 aman aja, mungkin Iya. 2018 aman, 2019 aman, sampai akhirnya 2020 entah ya ini gimana ceritanya, mungkin di masa pandemi ini apa yang terjadi Pak? ini agak menurun dibandingkan kondisi normal. Kemudian kedua, ini harga pakan puyuh. Pakan puyuh selama pandemi ini sudah 4 kali mengalami kenaikan. Oke. Nah, itu kan menyebabkan biaya produksi jadi lebih tinggi gitu. Sementara daya beli masyarakat menurun. Nah, itu berdampaknya di situ, Mbak. Gitu. Oke. Tapi namanya ini kebutuhan pokok, ya telurnya tetap terjual dan tidak usah khawatir. Hanya ya keuntungan kita lah yang berbeda dibandingkan dengan kondisi normal. Tapi ada penurunan Pak. Penurunan di keuntungan bahkan 4 kali naik, ya sementara harga normal di pasar ya berkisar karena daya
Sedangkan makannya naik. Naik gitu. Tapi tidak bisa naikkan harga. Tidak bisa gitu. Jadi itulah menyebabkan keuntungan kita menurun. Kalau presentasinya signifikan berapa persen penurunan di masa sebelum pandemi dan juga sesudah pandemi? Kira-kira penurunan itu di 40%-an lah. Lumayan ya Pak ya? Lumayan. 40%. Mengenai tadi katakanlah Bapak sudah di tahun 2017 gitu ya sampai hari ini gitu. Untuk melihat kondisi hari ini sampai hari ini terus berjalan ya Pak ya? Terus berjalan juga. Nah, ini untuk tetap bertahan atau survive Bapak di masa pandemi ini, apakah ada cara khusus atau trik khusus atau seperti apa? Tentu ini kami para peternak ini tetap bertekad untuk tetap survive. Karena tadi kembali ke sejarah bahwa kita ini ingin menyuplai kebutuhan protein di Banten gitu. Nah, salah satu sumber protein ini kan ada di telur puyuh gitu. Nah, kita berharap dalam kondisi ini usaha kami tetap berjalan dan masyarakat tidak kehilangan sumber protein itu. Nah, memang kami juga ya alhamdulillah juga ada kebijakan pemerintah yang meringankan untuk kredit kami gitu, karena sebagian modal saya pribadi gitu, sebagian modalnya itu saya memanfaatkan program kredit usaha rakyat itu, usaha rakyat. Nah, dengan kondisi pandemi ini ada kebijakan pemerintah, ya saya cukup bayar bunganya saja, sementara pokoknya itu depending nunggu situasi normal gitu. Ya misalkan Mbak punya angsuran 15 juta, ya jadi 15 juta itu Mbak cukup bayar bunganya saja 2 juta misalkan, nanti 13 jutanya nantilah setelah normal. Itu saya ada keringanan itu salah satu kebijakan pemerintah yang bagus yang membuat usaha kami tetap survive dan jalan terus gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga walaupun memang situasi pandemi terus tetap jalan ya tetap jalan alhamdulillah. Bercerita juga di belakang katanya nanti akan ada kirim berapa tadi 17.000. Yang Sabtu akan datang tuh. Apa namanya diurus apa ya sebutannya? Diurus sama Bapak sampai 25 hari gitu. Pemberian gizi atau makanan atau gimana gitu-gitu ya Pak ya?
dijawab. Oke,
Banten sendiri, dari Pak Ade sendiri belajar untuk apa namanya istilahnya budidaya ini atau otodidak atau kan memang harus misalnya lihat dulu atau memang harus mencontoh dulu atau seperti apa belajar pertama kalinya? Kan pasti ada risiko kegagalan gitu ya, takut kan pertama kali kita biasanya nih ya, kalau orang pengen memulai usaha takut takut gagal, nggak bisa gitu. Nah ini kalau Pak Ade sendiri seperti apa nih? Seorang entrepreneur itu harus memperhitungkan resiko dan kita harus berani menghadapi resiko itu. Nah, saya ini belajar kategorinya otodidak, Mbak. Karena saya kuliah itu saya S1 saya manajemen keuangan, S2 saya manajemen SDM. Jadi di dunia ternak itu saya tidak punya basic keilmuan. Sama sekali dong. Tapi saya belajar dengan orang tua saya, Pak Tommy namanya. Beliau udah 27 tahun lah dia bergelut di dunia unggas, tapi ayam. Ayam. Saya konsultasi ke beliau. Kemudian saya juga belajar langsung melihat peternakan yang di Jogja. Saya ke sana ngobrol sama teman-teman peternak di Jogja, ngelihat kandangnya, melihat cara kasih pakannya. Ya di situ saya menyimpulkan saya harus coba. Pertama saya coba itu 5.000 ekor. 5.000 ekor pertama itu ya? Pertama di tahun 2017 itu? Ya, 5.000 ekor saya coba. Nah 7 bulan kemudian saya muncul keyakinan dalam hati saya bahwa ini di Banten pun bisa dikembangkan, gitu. Nah dari situ saya mulai ekspansi. Saya kerjasama dengan perbankan ya, karena saya nggak punya modal, Mbak. Punya modal keberanian aja saya gitu. Saya kerjasama dengan perbankan, saya buka kandang baru gitu. Kandang baru ya alhamdulillah berkembang sampai sekarang dan saya juga bahagia karena teman-teman peternak di Banten yang lain juga sudah berkembang gitu. Berkembang sehingga ini produksi telur puyuhnya banyak. Kita suka koordinasi, suka silaturahmi dengan para peternak di Banten ini supaya ini peternak ini terus berkembang dan produksinya terus meningkat. Gitu. Dari awal 5.000 ekor sampai akhirnya sampai hari ini gitu ya, entah berapa banyak yang sudah diproduksi dan lain sebagainya. Nah ini ada kegagalan atau kerugian yang cukup signifikan atau besar sekali misalnya Pak? Pernah, Mbak. Di tahun awal 5.000 ekor, sekarang saya udah 25.000 ekor. 25.000 ekor. Tahun kemarin, tahun 2020 awal ya. Itu saat Ramadan menjelang Idul Fitri itu. Kenapa tuh Pak? Puyuh saya terkena wabah virus. Kalau di puyuh ini namanya virus AI ya, AI quail itu. Saya terkena. Nah, sehingga burung saya dalam seminggu mati semua, Mbak. Mati semua dalam seminggu. Nah, tapi saya tidak putus asa. Dengan kejadian ini, saya terus belajar. Saya konsultasi dengan produsen obat-obatan unggas ya, khususnya puyuh. Nah, ternyata kelemahan saya memang belum punya program vaksinasi. Nah dengan kejadian itu akhirnya saya buat program vaksinasi dan itu saya aplikasikan di lapangan. Alhamdulillah sekarang puyuh aman. Nah, karena virus itu kan dia lewat udara, Mbak, menyerangnya dan wilayah semua peternakan itu kena waktu itu. Cuma ada yang kayak saya mati semua, ada yang tergantung si peternaknya itu dia sudah terapkan program vaksinasi apa tidak. Nah mungkin kalau waktu itu yang sudah menerapkan program vaksinasi sebagian aman gitu. Kalau saya belum, makanya mati semua gitu. Oke. Nah tadi Bapak untuk produksi atau penjualannya kan di dua produksi apa ya? Di pulet dan juga telur puyuhnya. Nah ini untuk produksi setiap harinya atau gimana? Atau per bulan atau seperti apa untuk penjualan dan lain sebagainya? Kalau siang dia sudah bertelur itu sampai malam, tapi puncak-puncaknya dia produksi itu menjelang maghrib, sekitar jam
17.30 ya, setengah 6 sore sampai nah besoknya itu kan berarti kan sudah anak-anak kandang itu sudah ambil telur, sudah masukin kemasan, udah siap dijual. Jadi penjualannya ya tiap hari. Tiap hari, oke. Tiap hari. Ada yang saya kirim, ada yang ambil sendiri ke kandang. Kalau yang saya kirim dalam 1 minggu itu saya programkan 3 kali pengiriman. 3 kali, kemana aja Pak? Ini wilayah Banten. Banten dari mulai Tangerang, Serang, Cilegon, Rangkas, Pandeglang itu semua saya kirim. Sudah ada pelanggan-pelanggannya di sana. Adapun luar Banten, kadang-kadang saya kirim ke Jakarta. Ke Jakarta juga. Nah, ke Jakarta. Ke Jakarta ini pada saat di Banten ini posisi telur banyak baru saya kirim gitu. Itu banyak itu bukan dari kita saja. Tadi itu yang luar Bantennya pas dalam waktu bersamaan turun gitu. Gitu ya, Ada yang dari Sumatera. Ya itu saya sebagian kirim ke Jakarta. Jakarta ya. Ya, oke. gitu. Tadi berapa jumlahnya kalau untuk setiap kali pengiriman? Saya kan pakai mobil Blinpen gitu ya. Itu muatnya itu 700 kilo. 700 kilo. 700 kilo. Berapa Jadi butir tuh ya? 700 kilo itu kalau dipuyuh itu saya bikin satu ikat namanya kita pakai tray gitu. Itu 10 kilo. Ikat itu saya kirim. Kalau butirannya 1 kilonya? 1 kilo. Oke. Bakalin aja 85 butir kali 700 kilo. Sekian butir lah. Banyak banget. Gila. Oh my god. Yang itu yang iketan itu ya Pak ya? Itu. Nanti saya kirim sini ya. Terima kasih siap. 1 kilo itu berapa ini sih Pak itunya? Satu tray. Satu tray. Satu tray itu isinya 90 butir. 90 butir. Berarti itu 1 kilo lebih lah. 85 butir kan per kilo. Jadi kalau satu tray itu sekitar 1, sekian 1,1 ons. 1,1 ons, oke. Ininya berapa harganya kalau untuk dijual secara pasaran? Mitra. Kalau saya jual kan rata-rata saya jualnya ke pedagang ya. Ke pedagang. Ke pedagang atau ke agen. Nah, kalau kisaran harga jual ke agen itu 25.000 sampai 30.000. 1 kilo. 1 kilo itu. Gitu. Kalau ke agen. Kalau ke agen. Kalau berarti kalau bisa dijual lebih lagi ya ketika dari ya di atas 30.000 jual ke konsumen itu. Kilonya ya lumayan. Iya, tapi kan banyak Mbak, 80 butir. Mbak punya anak 10 juga masih kebagian itu. Kan satu orang kecil-kecil banget. Kecil-kecil banget kan gitu kalau telur ini. Nah, tadi itu jenis telurnya gitu, Pak. Nah, kalau untuk jenis pulet ya. Apa tadi? Jenis puletnya, pulet yang siap telurnya ini setiap kapan untuk pengiriman dan kemana saja? Saya kirim itu pulet itu di usia 25 hari. 25 hari saya kirim ke daerah Banten dan luar Banten. Mitra-mitra di Banten ini tadi yang udah saya sebutkan ada di Pandeglang, Serang, Rangkas ya, dan Pandeglang, Lebak ya. Lebak, Serang, Cilegon. Semua sudah ada. Semua di kota kabupaten di sudah Banten ada. Ya. Mitra saya sudah ada. Kalau mereka butuh pencerahan ya saya bantu gitu. Tapi manajemennya mereka kalau ada kesulitan papan saya bantu gitu. Kesulitan obat-obatan saya bantu. Karena saya sudah punya DO semuanya. Dari mulai pakan, obat-obatan saya udah punya DO dari perusahaan-perusahaan produsennya, sehingga mitra-mitra kecil pun tidak perlu takut, bisa saya bantu gitu. Nah, kalau luar Banten itu udah banyak, mulai Sukabumi, Bogor, Bekasi, Cibubur itu tercover juga. Kalau Jabodetabek ya? Tercover lah. Tercover karena ini kan mereka harus inden. Kalau beli pulet itu nggak bisa dadakan. Oh, harus ini ya? Harus inden dulu. Saya jual kan 20 hari. Berarti 35 hari sebelum mereka membutuhkan itu mereka harus inden dulu. Kenapa inden?
ini kan makhluk hidup, Mbak. Iya. Saya besarkan misalkan 10.000 ekor. Belum ada yang inden. Begitu sudah pasar nggak ada, mau dikemanakan ini burung gitu. Bener, Pak. Nah, makanya harus inden dulu. Setelah saya ketahuan ada beberapa orang jumlah ribu, baru saya datangkan, saya besarkan. Kayak yang kemarin saya 11.000 ekor yang baru kemarin. Nah nanti Sabtu ini datang 17.000 ekor. Semua itu sudah ada. Sudah ada pemiliknya. Berarti tidak bisa kalau ada yang tiba-tiba saya minta dong 2.000 ekor kirim ke sini. Saya kasih 1 ekor. Nggak bisa ya Pak ya kalau mendadak gitu ya. Bisa. Harus 35 hari sebelum. Itu harus untuk periode berikutnya gitu. Siap. Harus 35 hari sebelum berarti Pak ya. Oke. Ya karena memang prosesnya juga lama kan ya Pak ya. Iya 25 hari 25 hari itu gitu. Berarti setiap kali pengiriman beda-beda juga tergantung yang pesannya Pak ya. Jadi ada yang sampai tadi 11.000 ekor. Paling banyak Pak selama sejauh ini tahun ini atau dari tahun-tahun sebelumnya paling banyak berapa? Paling banyak per orangnya ya. Per orang yang paling banyak pesanan yang sekarang nih. Ada 1 orang dari Cilegon itu sekarang 12.500 ekor pesan ke saya. 1 orang itu? 1 orang. Makanya saya senang karena sudah berkembang di Banten ini. Jadi tujuan awal itu udah. Oke, berarti kita omongin di potensi di Banten nih Pak. Nah melihat tadi katakanlah Bapak di awal mula membuka atau melihat peluang usaha di Banten gitu, ada bahwa Banten ternyata sebelumnya memang masih disuplai oleh kota-kota lain untuk pemenuhan kebutuhan protein atau telur puyuh sendiri. Nah kemudian Bapak membuka usaha ini dan akhirnya alhamdulillahnya gitu. Tadi Bapak sudah katakan di beberapa kota dan juga kabupaten di Provinsi Banten sudah terpenuhi gitu kan katakanlah. Tapi untuk potensi lagi ketika nanti mungkin ada juga yang ingin memulai usaha untuk usaha telur puyuh ini, apakah di Banten masih berpotensi cukup besar untuk usaha ini Pak? Cukup besar sekali, masih terbuka. Kenapa saya buka mitra-mitra itu? Karena saya merasa ini tidak ada persaingan negatif Pak. Karena dengan muncul mitra-mitra ini kebutuhan pasarnya masih terbuka. Contoh salah satu titik di Serang aja, pasar terbesar di Serang ini, kurang lebih dalam seminggu itu 18 ton kebutuhan telur puyuh itu. Sedangkan saya dan mitra masih jauh di bawah itu. 18 ton itu jauh, berarti belum sampai ke... Belum sampai. Berarti masih ada kemungkinan orang pun bisa untuk usaha itu ya Pak? Masih terbuka peluang usaha di Banten di dunia ternak puyuh ini. Kalau bicara pasarnya tadi, kita kan usaha yang sulit ini di pasarnya Mbak. Kalau kita bisa produksi nggak bisa jual kan rugi. Iya, nah, tapi ternak puyuh kita bisa produksi, kita juga bisa jual gitu. Dijual lokal Banten aja itu masih terbuka lebar itu. Jadi nggak usah khawatir kalau memang mau ternak puyuh ini terbuka lebar dan besar ya Pak ya. Tadi harusnya kebutuhan di Serang aja di berapa tadi? 18 ton. 18 ton. Belum di kota-kota lain. Belum kota-kota lain. Cilegon, Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang. Itu berarti banyak. Makanya mitra saya itu yang Cilegon penuhi kebutuhan Cilegon gitu. Yang Pandeglang. Tapi kalau saya perhatikan di Banten ini pemasarannya muaranya ke Serang, Mbak. Muaranya? Iya, jadi Pandeglang juga kebutuhan telur puyuhnya itu banyaknya ambil dari Serang. Dari Serang gitu. Dari pasar induk Rawu tuh. Tapi memangnya Bapak dan juga mitra ini nggak sampai ke 18 ton itu untuk pemenuhannya Pak? Belum. Berapa banyak? Seminggu itu ya? Seminggu. Saya aja sehari itu kan baru kurang lebih 250 kilo. 250 kilo berarti kalau kali 7 berarti kan baru 2 ton kurang ya? Iya. Masih baru saya tuh ya, masih 2 ton kurang. 4 ton lah dalam seminggu. Dalam seminggu itu ya? Dan masih banyak? Masih banyak. Satu titik 18 kita baru produksi 4 ton. Masih 14 ton lagi yang disuplai dari luar. Gitu. Terus nanti tiba-tiba ada pemula yang ingin budidaya juga atau ternak puyuh juga, merasa tersaingi Pak? Tidak? Tidak, justru saya akan bina itu kalau begitu. Dan saya selalu menyarankan kepada masyarakat yang ingin beternak, saya sarankan untuk sharing dulu ke kandang saya, supaya mereka pembuatan kandangnya itu standar.
untuk ternak puyuh gitu. Jangan sampai salah, karena kalau salah kan ada kos yang terbuang. Iya pasti. Contoh misalkan mereka semua puyuh. Nah, oke. Nah itu kan banyak pakan terbuang. Pakan tiap hari. Iya. Satu hari 1 kilo aja terbuang. Kali 1 bulan 30 kilo. Iya. Berapa duitnya? Kalau populasi sedikit, kalau banyak 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 lagi kan gitu. Makanya saya sarankan udah main dulu ke main lah teman saya gitu ya, bro, nanti saya sharing. liatin. Nanti bahkan justru mungkin ya Bapak kasih arahan dan pemberitahuan, atau ya mungkin bagi ingin pemula gitu Pak ya. Iya. Insya Allah dibina gitu Pak ya, Iya. kalau misalkan memang ingin usaha di bidang ini gitu. Oke, baik. Nah, ini pemirsa masih banyak juga, masih di segmen akhir, Hana juga masih bahas mungkin di segmen akhir nanti masih tentang budidaya telur puyuh juga. Gimana sih, seberapa besar sih keuntungannya? Hani pengen tahu nih. Terus kemudian juga nanti harapannya seperti apa nih Bapak ke depan? Kemudian juga pesan bagi teman-teman di rumah juga, bagi para pemula ini barangkali yang ingin juga ikut ternak puyuh seperti apa, sarannya seperti apa, bagaimana yang diharusnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita harus jeda break komersial terlebih dahulu, tetap bersama kami.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tak terasa tadi sudah berbincang hampir lebih 45 menit nih kita Pak Ade. Sudah banyak juga yang kita obrolkan tadi, dan juga Hadi sudah banyak tahu juga tentang budidaya telur puyuh atau peternak puyuh juga. Tadi sudah disampaikan, dan buat pemirsa Sultan TV di rumah yang ingin tonton juga masih ada waktu di siaran kami di @sultantv.co, bisa di official YouTube dan juga fanpage Facebook kami. Dan juga tentu saja Anda jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan masih mengenai budidaya telur puyuh, potensinya yang ada di Banten ternyata tadi disampaikan ini cukup tinggi nih Pak ya. Nah, tadi juga disampaikan bahwa memang dari Pak Ade sendiri juga ini siap ketika nanti misalnya ada pemula atau mungkin yang ingin tertarik juga untuk merambah ke dunia ini gitu, ke dunia peternak puyuh. Nanti barangkali apa nih Pak yang harus dipersiapkan? Mungkin ada nih di rumah, pemirsa di rumah ternyata saya tertarik nih untuk pengen banget nih untuk apa namanya budidaya ternak puyuh gitu. Apa sih hal-hal yang pertama kali harus disiapkan, baik itu segi materi, baik itu segi diri sendiri atau juga kesiapan segala macamnya, itu apa sih yang pertama kali harus disiapkan Pak? Pertama dari pribadi si peternak, si calon peternak itu sharing dulu lah, sharing dulu. Nah setelah itu baru dia siapkan lahan, tapi lahan tergantung populasi ya. Oke. Kalau untuk 1000 ekor, ini kan minimal 1000 ekor. 1000 ekor, kalau baik. kita mau uji coba itu 1000 ekor itu nggak perlu lahan luas. Di belakang rumah saja di emper gitu, belakang rumah itu bisa. Oh. Jadi 4 kali 6 meter juga udah cukup 1000 ekor itu. Itu jadi lahan tidak perlu luas. Kemudian setelah itu buat kandangnya. Nah, kandang ini yang tadi saya sarankan harus sharing itu supaya standar gitu, standar sehingga dalam pemeliharaannya itu nanti tidak ada masalah gitu. Nah setelah itu baru ke pemilihan bibit. Nah bibitnya ini jangan beli asal bibit. Oke. Gitu. Ya harus kita beli bibit unggul. Nah pengalaman saya setelah saya bekerja sama dengan Peksi ini, bibit ini kualitasnya sangat bagus. Oke. Bagus pertama dari sisi produksi. Oke. Iya, produksi puncak itu saya bisa 96% produksi puncaknya, dan itu di 90%-an itu bisa bertahan selama 2 bulan. 2 bulan, oke. Nah turun dia nanti dia di standar itu di 85%. Itu kemudian dia juga kualitas telurnya bagus, dan telurnya besar-besar. 1 kilo itu 85 butir. Karena ada yang telur kecil tuh 1 kilo bisa 100 butir. 100 butir, benar. Nah buat peternak kan menguntungkan yang sekilo 85 butir. Nah itu seperti itu. Jadi sederhana saya pikir buat peternak yang ingin mencoba gitu. Memulai gitu ya. Nanti jangan lupa nanti program vaksinasi tadi. Jangan kita abaikan program vaksinasi itu. Dan program vaksinasi ini seandainya belum bisa pun itu tidak masalah, karena saya bisa bantu sambungkan dengan produsen obatnya. Jadi nanti yang vaksinnya itu petugas dari produsen obat-obatan itu. Nggak usah khawatir, karena virus vaksin AI itu dia kan harus disuntik Mbak. Suntik misalnya kita belum punya alat suntiknya, kita sendiri belum bisa cara nyuntiknya, nggak usah khawatir, nanti kalau dengan saya nanti saya bisa datangkan nanti. Ada yang orang khususnya gitu ya Pak gitu, ya, yang menangani itu juga gitu ya. Gitu. Oke. Kalau untuk budget awalnya kira-kira untuk pemula harus menyiapkan berapa banyak nih Pak? Kalau uji coba mau 1000 ekor kurang lebih di 25 juta. 25 juta ya, 1000 ekor itu? 1000 ekor itu, 25 juta itu sudah pakan 1 bulan pertama. Karena pakan 1 bulan pertama ini kan anggaplah kita itu modal gitu. Kalau bulan berikutnya pakan ini bisa kita beli dari produksi telur gitu. Gitu. Jadi modal pertama itu ya kandang, beli pulet, beli pakan 1 bulan. Kandang, beli pulet sama pakan. Itu modal utama ya, yang di luar tanah ya. Di luar tanah. Di luar tanah pakai emper rumah emper juga aja. bisa ya, nggak terlalu gitu. luas banget itu bisa Pak? Bisa. Kalau 1000 ekor ya, kecuali kita sudah main populasi banyak gitu. Dan banyak juga tidak seluas yang dibutuhkan seperti ternak ayam.
Ini lebih kecil lah. Kecil lagi. Kebutuhan tanahnya gitu. Kebutuhannya nggak terlalu ini banget ya Pak ya, Iya. harus luas-luas banget gitu ya. Enggak. Gitu. Oke, baik. Nah ini juga nanti ketika nanti misalnya, tapi saya bingung nih ketika nanti saya sudah mencoba ternak puyuh, tapi nanti ketika sudah bertelur dan lain sebagainya, saya distribusikan kemana ya telurnya? Nanti mereka bingungnya kan nanti menjual dan lain sebagainya. Itu seperti apa tripsnya? Pertama saya selalu menyarankan jual ecer. Jual ecer itu coba kita bayangkan begini. Tahu pedagang kecrek itu ya? Iya, kecrek itu. Itu telur puyuh itu satu bungkus itu dibikin 3 butir tuh ya. Iya, 3 butir. Harga jualnya Rp2.000 kan. 2.000. 1 kilo itu 85 butir, bisa dapat 28 bungkus. Iya. 28 bungkus kali 2.000, berapa duitnya Mbak? Berapa tuh? 56.000 ya. Iya. Sedangkan beli dari saya 25.000, anggap penjualnya 30.000. Iya. Masih untung 100% Mbak. Iya bener ya Pak. Nah, jika peternak kecil itu saya sarankan penjual ecer gitu, biar untungnya lebih banyak gitu. Banyak. Tapi kalau dia kesulitan karena baru gitu, jual ke saya nggak apa-apa. Nanti saya tampung, nanti saya pasarkan gitu. Nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir ya, gitu. pemasaran begitu Iya. ya. Buat yang mau mencoba ya coba aja Bismillah gitu Pak Iya, ya. gitu. Lagi punya keinginan kuat, ya semoga nanti sampai akhirnya kan bisa sebesar peternaknya Pak Ade gitu. Saya kan. belum besar Tapi ya, itu baru. bisa banget Pak kandangnya. Ya, itu satu kandang tuh saya populasi 7.500 ekor. 7.000 ekor. Iya. Itu udah berapa kandang tuh? Bentar. Anda tuh ingat-ingat lagi. Jadi sebelah sana panjang banget, Iya. sebelah sana juga. Iya. Itu berapa banyak ya? Itu 7.500, 700 sama 10.000 itu. Jadi 25.000 ekor. 25.000 ekorannya gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, Bapak sudah sejauh ini tak terasa juga udah 10 menit lagi, Iya. bahkan 8 menit lagi kayaknya. Iya, 8 menit lagi ternyata. Nah, melihat kondisi di Banten katakanlah cukup berpotensi dan bagus dan banyak ya. Bapak juga sudah punya banyak mitra juga. Gimana nih untuk dari dukungan pemerintah daerah sendiri terkait ya entah itu peternak puyuh, budidaya telur, apakah ada bentuk apa ya, apresiasi atau seperti apa yang benar-benar mendukung gitu untuk keberlangsungan ekonomi produktif yang ada di Banten sendiri? Seperti apa Pak kondisinya? Ini kan pemerintah ini punya kewajiban untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan ya. UKM, kita kan ada dinas peternakan, ada dinas koperasi dan UKM. Ya alhamdulillah sampai hari ini di program ternak puyuh ini masih tidur Pak. Teman-teman di dinas itu fokus untuk mengembangkan ternak puyuh. Dan yang saya rasakan secara pribadi sampai saat ini belum ada kerjasama dengan dinas sampai saat ini. Bukan berarti saya ingin dibantu, bukan. Karena saya sudah bertekad dari awal saya harus fight di sini. Jadi teman-teman ini membantu, tapi saya berdoa mudah-mudahan ini ke depan dinas peternakan kota maupun kabupaten dan provinsi itu bisa memprogramkan untuk pengembangan peternakan puyuh di Banten ini. Amin, gitu. amin. Semoga bisa fokus juga Pak ya. Bisa fokus sehingga ekonomi kerakyatan kita berkembang dan ini membuka peluang kerja juga. Iya dunia benar, kerja, Pak. benar Pak. Saya tidak terasa sampai saat ini saya Berapa karyawan? punya karyawan 7 orang. 7 orang. 7 orang kan lumayan itu Pak. Lumayan. Kalau 7 orang banyak lagi kan mereka karyawan, ya ini kan mengurangi tingkat pengangguran di Banten. Juga gitu ya. Oke. Padahal dilihat tadi katakanlah potensi di Banten cukup besar, tapi memang belum ada juga kerjasama. Tapi sudah diupayakan dari Pak Ade sendiri untuk bekerja sama atau mungkin coba menghubungi dinas-dinas terkait Pak? Saya sudah berupaya dari bawah dulu ini, dari kelurahan, kecamatan, untuk wilayah saya. Itu saya sudah mengusulkan untuk diterbitkan SK Kampung Puyuh. Kampung Puyuh. Kampung Puyuh. Jadi saya memang punya cita-cita itu mengembangkan Kampung Puyuh di wilayah sana. Kampung Puyuh yang ada skala besar, ada skala ibu-ibu rumah tangga yang 1.000 ekor itu. Di belakang rumah 1.000 ekor itu kan tidak perlu karyawan ya, cukup sama ibu-ibu rumah tangga juga tertangani. Bisa gitu ya. Itu
pendapatan buat masyarakat. Oke, Gitu. berarti upaya-upaya sudah ya Pak ya? Udah, itu di tingkat desa. Kecamatan, Oke. ke dinas juga komunikasi secara lisan saya sudah. Tapi ya tanggapannya belum lah sampai sekarang. Belum, gitu. mungkin sedang proses Pak. Semoga aja kan bisa dikembangkan juga ekonomi kerakyatan, ekonomi produktif, dan juga ya untuk apalagi kalau bukan untuk kemajuan Banten pasti ya Pak ya, gitu kan. Oke. Nah, semoga aja ini juga pemerintah terkait, dinas terkait, juga apalagi pemerintah daerah begitu Pak ya, katakanlah ini juga bisa mendengar gitu kan. Semoga tadi apa yang dicita-citakan juga kan bisa terwujud begitu. Baik tadi Kampung Puyuh atau apa, semoga aja memang bisa terrealisasi begitu. Dan ini juga tentu saja perlu dukungan dan sinergitas semua pihak ya Pak ya, tidak hanya Bapak sendiri gitu, tapi masyarakat juga, pemerintah juga, semua ini agar bisa sama-sama berjalan beriringan begitu. Nah, baik, terakhir Bapak mungkin enggak terakhir sih, masih ada 5 menit lagi Pak. Hani pengen dengar mungkin harapan Bapak ke depan nih selaku peternak puyuh di Provinsi Banten yang katakanlah sekarang sudah berkembang sekali. Harapannya ke depan seperti apa nih? Usaha saya mitra terus berkembang. Populasinya semakin bertambah banyak, karena keuntungan di dunia ternak ini bermain dengan populasi. Baik. Yang menyerang puyuh itu bisa kita atasi gitu ya, amin. Sehingga kalau sudah demikian, ini dunia peternakan puyuh di Banten ini berkembang. Nanti ke depan itu saya berharap kebutuhan telur puyuh di Banten cukup disuplai oleh peternak-peternak puyuh yang ada di Banten. Yang ada di Banten saja ya, tidak perlu supplier dari kota lain gitu. Bila perlu, kita yang Nah, benar sekali. Bapak juga kan sudah mulai nih, Jabodetabek tercover, bahkan sampai ke Sukabumi juga ya Pak ya, luar biasa. Semoga terus pasti, amin ya Pak ya. Oke, baik, terakhir Bapak mungkin ada pesan atau mungkin untuk semua pihak ya Pak, baik itu masyarakat, untuk teman-teman juga yang ingin memulai usaha ini, atau juga untuk pemerintah terkait, dan apapun lah boleh, silahkan sampaikan Pak pesannya di sini. Ya, untuk seluruh masyarakat Banten, mari kita tangkap peluang usaha di dunia peternakan puyuh ini. Tak lupa kami ini butuh dukungan, kemudian instansi pemerintahan, sehingga kami bisa bersinergi peternakan puyuh di Banten ini. Supaya protein di Banten yang bersumber dari telur puyuh. Oke, satu lagi Bapak, closing statement boleh lah, apa aja, mau itu kata-kata bijak, mau itu pesan untuk teman-teman, apapun untuk pemirsa Sultan TV di rumah juga boleh. Terakhir closing statementnya apa kira-kira? Silakan. Untuk pemirsa Sultan TV, jangan pernah kita lelah, jangan pernah kita menyerah, bahwa hidup ini kalau kita mau berusaha, jalan itu selalu terbuka. Jadi apapun kondisinya, kita tetap harus bisa eksis harus tetap ya Pak ya. Oke, cukup Pak, cukup Pak ya, tetap survive juga ya Pak ya, harus bisa terus fighting tadi kata Bapak juga. Untuk teman-teman di rumah, untuk pemirsa Sultan TV di rumah, ini harus tetap semangat sih yang pasti ya. Hani juga tetap semangat nih hari ini Bapak juga. Baik, terima kasih Pak Hani ucapkan, tak terasa ini sudah waktunya di penghujung acara juga. Terima kasih kembali Hani ucapkan, apresiasi sekali Bapak sudah hadir di sini di Sultan TV. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah juga. Tentu saja untuk Hani, untuk teman-teman Sultan TV di sini juga, luar biasa, terima kasih banyak. Semoga juga bisa lain waktu mampir lagi ke sini Pak ya. Amin. Insyaallah semoga Pak ya bisa berjumpa lagi gitu di sini. Bapak sehat terus, Bapak semangat terus juga. Semoga usahanya makin lancar juga dan bisa berkembang sampai ke luar pulau tadi katakanlah pengennya. Amin ya. Baik, pemirsa juga tak lupa diucapkan terima kasih sudah saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber Hani hari ini. Kita berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.